Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab akhlak, ya, bab akhlak. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dengan diutusnya seorang rasul untuk menyempurnakan akhlak, ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazar. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini, diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, sebelum kita membahas akhlak lebih dalam, kita akan membahas apa sih tujuan kita, siapa sih diri kita gitu. Kita adalah jiwa yang sedang mengendarai jasad. Jadi kalau dianalogikan itu, kalau kita itu ibaratnya orang yang sedang naik mobil. Nah, jasad itu mobilnya, itu kendaraan kita. Sedangkan kita adalah sopirnya. Jadi jalannya mobil, mau berhentinya mobil sangat tergantung sopirnya. Karena di dalam sebuah ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi ini ada sebuah kalimat yang menerangkan setiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sekarang pertanyaannya, kalau merasakan itu berarti mati atau belum? Ya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini kan jiwa itu akan merasakan mati. Artinya kematian di sini kematian jiwa atau kematian jasad? Jasad. Ya. Jadi artinya jiwa itu tetap hidup, hanya mobilnya saja yang mati, kendaraannya saja yang mati. Ya. Jadi makanya banyak hadis yang menerangkan ketika kita mati, kita lihat jasad kita sendiri. Siapa yang mengkafani, siapa yang memandikan, siapa yang nyolati, sampai siapa yang menguburkan. Itu kita melihat. Artinya apa? Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi kita tetap hidup merasakan kematian jasad. Terus diperkuat lagi dalam sebuah surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa seseorang pada saat kematiannya dan jiwa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, Allah memegang jiwa seseorang, jiwa atau ruh, ya, pada saat kematiannya dan jiwa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia kembalikan atau dilepaskan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi artinya antara orang mati dengan orang tidur itu memiliki kemiripan atau kesamaan. Hanya saja ketika kita tidur itu turunnya, ya kan? Kita turun, ya, kita turun meninggalkan jasad, ya kan, dan kembali ketika kita bangun. Sedangkan orang yang mati itu turun dan tidak bisa balik lagi, nggak bisa mengendarai lagi. Karena apa? Jasadnya mati. Itu. Kita sebagai jiwa itu ujian hidup dalam mengendarai jasad, itulah yang namanya ujian. Kita diuji dalam mengendarai jasad itu. Yang pertama kita diuji, mungkin kendaraannya kita jelek, mungkin kendaraannya kita cacat, mungkin kendaraannya kita memiliki kekurangan. Itu ujian bagi kita. Makanya di
kalimat yang di atas ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya, ketika seseorang memiliki akal, punya hati yang punya kekurangan ya dibandingkan dengan yang lain, itu adalah ujian. Kita buruk rupa itu ujian. Kita punya kecacatan itu ujian. Semua adalah ujian. Tinggal bagaimana kita dalam mengendarai itu mampu nggak mengikuti rambu-rambu yang Allah turunkan atau petunjuk yang Allah turunkan, atau kita lebih mengikuti kehendak bebas kita. Ya. Ujian hidup di dunia itu mensucikan jiwa. Kenapa kok ujian hidup di dunia itu mensucikan jiwa? Contoh, kalau kita membawa kendaraan mobil, kira-kira kalau kita membawa barang overload ya, membawa segala macam yang dapat merusak mobil ya kan, akhirnya orangnya pun akan ikut rusak. Dan makanya kita dalam mengendarai mobil itu adalah sebagai ujian juga. Maka nanti akan kita bahas tentang akhlak. Karena ujian yang sebenarnya adalah mensucikan jiwa, mensucikan sopirnya, mensucikan jiwanya yang mengendarai. Apakah dia menggunakan mobilnya untuk membawa suatu yang bagus-bagus ya, atau dia membawa ke dalam mobil itu suatu yang dilarang, itu nanti akan kita bahas. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotori. Makanya lagi-lagi dunia adalah ujian, maka akan menjadi suci jiwa kita atau menjadi kotor sangat tergantung bagaimana kita menggunakan kendaraan ini. Alam dunia dimulai semenjak Allah memasukkan jiwa ke dalam jasad atau ke janin, yaitu pada usia yang ke-4 bulan. Nah, kita akan membahas dari pertama peristiwa itu. Pertama, ketika kita lahir, ya kan, surga di telapak kaki ibu, ya. Surga di telapak kaki ibu. Ibu yang bagaimana yang bisa mendidik anaknya ke surga? Kalau seandainya ibunya mendidik anaknya menjadi soleh, maka bisa jadi surga di telapak kaki ibu. Tapi kalau ibunya mendidik menjadi anak yang durhaka kepada Allah, bisa jadi neraka di telapak kaki ibu. Makanya ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, halaman 6599. Setiap orang lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani, seperti lahirnya binatang ternak. Apakah kamu melihat ada kecacatan padanya sampai kamu membuatnya menjadi cacat? Artinya, seorang ibu adalah penentu baik buruknya dalam mendidik anak itu tergantung ibunya. Kalau ibunya mendidik menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, bukankah neraka di telapak kaki ibu? Nah ya, nah makanya ibu yang bagaimana yang bisa mendidik anaknya ke surga. Nah nanti kita akan membahas tentang bab masalah akhlak. Nah sebelum itu kita akan membahas manusia tidak dapat memilih dalam kelahirannya ke dunia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Bisa milih nggak? Manusia nggak bisa milih rupa seperti apa yang dia inginkan. Bisa nggak? Saya pengen lahir seperti bintang film, ya kan? Nggak bisa. Terus ibu yang mana yang akan melahirkan? Bisa milih? Kalau milih siapa? Jadi anaknya presiden, ya. Pengennya sih jadi anaknya Nabi. Terus bisa nggak milih kita negara mana tempat ia dilahirkan? Bisa milih. Dari agama apa kedua orang tuanya? Bisa milih. Ya, jadi semua adalah ujian hidup di dunia. Semua adalah ujian bagi kita. Bagaimana kita menyikapi? Nanti kita akan bahas. Manusia kebanyakan mengikuti agama kedua orang tuanya, berbahasa dari bahasa orang tuanya, bernegara dari negara orang tuanya, bahkan memiliki rupa sebagaimana rupa kedua orang tuanya. Bagaimana seseorang mengikuti jalan hidupnya karena pengetahuan dan pemahamannya atau hanya karena warisan kedua orang tuanya? Ini yang menentukan. Karena apa?
Apa bedanya kita dengan orang Nasrani, orang Yahudi, jika agama kita hanya sebuah warisan? Karena nggak ada yang menjamin. Ketika kita hari ini lahir di Israel, apakah kita bisa menjamin saya agamanya Islam? Nggak bisa. Bisa jadi kita pun agamanya Yahudi. Kalau seandainya kita lahir di bangsa Amerika, bisa jadi agama kita Nasrani ataupun Katolik. Jadi kita adalah warisan dari orang tua. Pentingnya belajar itu membedakan seseorang mengikuti kebenaran atau hanya mengikuti dari kebanyakan orang. Belajar adalah usaha dalam meluruskan keimanan. Makanya iman itu tidak lepas dari pembelajaran. Kita sebagai orang muslim, jangan sampai keislaman kita itu hanya sebuah warisan. Makanya pentingnya belajar itu bagaimana agar kita bisa membedakan apakah yang kita ikuti itu benar adanya atau salah. Nah, itulah namanya pembelajaran. Makanya di dalam Quran ya, surat Al-A'raf ayat 179 sangat jelas ditekankan di situ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, sekarang apa bedanya kita dengan binatang? Jika kita nggak mau belajar, jika kita nggak mau mendidik diri kita. Belajar di sini dalam arti memahami ayat-ayat Allah, mengetahui ayat-ayat Allah. Ya, karena apa? Iman itu kita dapatkan dari belajar. Ya, kita kan bahas iman sedikit nih, walaupun kita membahas akhlak, karena kita tidak akan bisa mau berakhlak tanpa keimanan. Iman adalah pembentuk akhlak. Iman adalah usaha dalam mengetahui dan memahami hingga membedakan yang hak dan yang batil, serta mengamalkan hingga menjadikan kebiasaan atau akhlak di dalam jiwa. Itulah iman. Kenapa iman sebagai pembentuk akhlak? Ya. Sekarang kita belajar dari iblis. Iblis mengetahui nggak tentang benar dan yang salah? Mengetahui. Bahkan iblis itu yakin adanya Allah. Bahkan dia di hadapan Allah waktu itu. Iblis memahami nggak tentang kebesaran Allah? Memahami. Terus kenapa iblis dikatakan kafir bukan iman? Karena iblis tidak mentaati atau mengamalkan perintah Allah. Makanya iman itu bagaimana dia mengetahui, dengan akalnya dia mengetahui antara yang benar dan yang salah, dengan hatinya dia memahami antara yang baik dan yang buruk, yang akhirnya dengan jiwanya dia mengamalkan yang benar dan yang baik, menjadikan sebagai amal soleh. Nah, itulah iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar yakin, dia mengetahui, yakin, dia hanya memahami tanpa mengamalkan. Iblis juga sama, dia yakin, dia paham, tapi kenapa dia dikatakan kafir? Ternyata karena dia tidak mau mentaati. Makanya apa bedanya kita dengan iblis? Jika pengetahuan kita tentang agama juga tahu yang benar dan yang salah, pengetahuan tentang kita, tentang agama, dia paham, kita memahami tentang yang baik dan yang buruk, tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Allah, apakah itu bisa dikatakan iman? Tidak. Jadi iman adalah keselarasan antara akal, hati, dan jiwa. Dia mengetahui, dia memahami, dan dia mengamalkan. Kalau seseorang dia mengetahui, dia memahami tanpa mengamalkan, itu bukan iman. Iman gak sekedar yakin. Ya, kalau iman sekedar yakin, iblis pun yakin terhadap Allah, bahkan dia di hadapan Allah. Ya, itulah iman. Dan makanya
kita ditekankan sebagai umat beragama itu harus memiliki iman yang dengan akalnya kita harus belajar membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita memiliki hati harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga kita bisa memiliki furqan atau pembeda antara kedua tersebut, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, sehingga kita bisa mengamalkan, sehingga kita bisa memilih dan mengamalkan. Bagaimana kita tahu agama kita benar jika kita nggak pernah belajar, sedangkan agama itu adalah agama warisan? Bagaimana sekarang orang Nasrani, Hindu, Buddha, dia bisa mengetahui kebenaran jika mereka tidak mau belajar, ya kan? Makanya belajar adalah tahapan di mana kita bisa mengetahui dan memahami hingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah pentingnya iman. Nah, iman inilah yang dikatakan sebagai pembentukan akhlak. Ketika di masa muda kita selalu mengamalkan apa yang kita yakini benar, kita selalu mengamalkan yang kita fahami baik hingga menjadi sebuah kebiasaan di dalam jiwa, itulah yang dinamakan akhlak. Karena akhlak itu adalah nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang suatu saat ketika kita tua nanti, akal kita sudah melemah, kebiasaan diri di dalam jiwa tersebut sudah mulia, akhlak itu sudah mulia. Itulah namanya akhlakul karimah. Nah, kita akan membahas akhlak mulia dan akhlak yang tercela nih. Dua ini kita akan bahas. Akhlak itu apa artinya akhlak? Akhlak itu ada yang bilang kebiasaan, ada yang bilang tabiat, ada yang bilang karakter, ada yang bilang sifat, ya, ada yang bilang nilai-nilai sifat juga gitu. Jadi ya semuanya sama. Akhlak itu adalah ya nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam jiwa. Jadi spontanitas, tanpa pemikiran, tanpa pemahaman, kita ketika dihadapkan dengan suatu keadaan, dia bisa keluar dengan sendirinya. Kalau orangnya tanamannya negatif, ya ketika seseorang disenggol dengan orang lain, bisa jadi langsung keluar bahasa binatang, itu berarti tercela. Kalau kita tanaman di dalam akhlak itu, tanam dalam jiwa itu akhlaknya udah mulia, insya Allah dihadapkan dengan keadaan apapun kita tetap mulia. Nah, kita akan membahas di sini dalam surat Al-Balad ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan hidup, ya kan? Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Ini diterangin bahwasanya Allah menunjukkan dua jalan hidup. Ini dua jalan apa? Ada orang bilang akhlak juga bisa benar, ya kan? Dua jalan itu akhlak mulia dan tercela. Dua buah negeri juga ya benar, ya. Karena apa? Akan menentukan ketika kita lebih kepada tujuannya akhirat, negeri akhirat, nanti akan menjadikan kita menjadi akhlakmu mulia. Ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan, itu justru akan membentuk kepribadian yang tercela, ya. Karena di sini dijelasin, dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, tidak mau menjadikan akhirat sebagai tujuan, tadi iman kan ya, itu benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang membentuk kepribadian, yang tercela menjadi mulia, yang buruk menjadi baik. Kalau jalan yang tersesat itu pasti merusak jiwa, yang tadinya mulia menjadi tercela, yang baik menjadi buruk. Itu perbedaannya jalan yang lurus dan jalan yang tersesat. Lanjut Quran surat Shad ayat 46. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi ternyata orang yang berakhlak mulia dan akhlak tercela itu ditentukan dari dua hal ini. Ketika orang menjadikan dunia sebagai tujuan, apapun alasannya, itu akan menjadi tercela akhlaknya. Karena apa? Nanti ada bahasnya yang panjang. Kalau kita nggak bahas hanya setengah-setengah, nanti nggak akan ketemu. Maka ikuti dulu. Terus ayat yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 60. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk.
Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Quran ya. Allah berfirman ya dalam Quran surat An-Nahl ayat 60 ini ya, sangat jelas di mana orang yang tidak mengimani akhirat, tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan, itu mempunyai akhlak yang buruk. Kenapa demikian? Ya nanti kita akan bahas selanjutnya. Makanya kalau sebelum kita bahas sampai selesai nanti nggak ketemu. Nanti nggak tahu alasannya kenapa Rasulullahnya berdoa, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Sampai doanya seperti itu. Kalau mungkin bagi orang-orang modern ini mungkin nggak masuk akal. Ya makanya kita akan bahas nanti kelanjutannya. Kenapa kok sampai Rasulullah berdoa seperti itu? Ya, kita akan membahas tentang perbandingan dunia dan akhirat. Perbandingan dunia dan akhirat seperti satu tetes dari telunjuk berbanding dengan lautan. Ya, seperti dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2858. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya, ya kan? Perawi bernama Yahya menunjukkan jari telunjuk ke lautan, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Jadi kita telunjuk itu kita masukkan ke laut, terus kita angkat, yang kita dapatkan yang nempel di tangan itu ya dunia seisinya. Makanya diartikan dunia berbanding dengan akhirat itu seperti satu tetes berbanding lautan. Sekarang ada yang mampu nggak secara logika atau secara ilmiah yang bisa menyeimbangkan antara satu tetes air dengan lautan yang luas? Kalau tidak dengan lautan yang luas, sudahlah sekarang kolam. Kalau saudara punya kolam, coba perbandingkan satu tetes dengan kolam yang ada di rumah. Bisa hitung ada berapa kali banding berapa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa satu ember, ada yang bisa? Nggak ada juga. Satu ember ada berapa tetes? Bisa ngitung? Nggak bisa juga. Ya sudah, berarti ikuti kehendak Allah bahwasanya dunia berbanding dengan akhirat itu jauh nggak bisa seimbang. Terus yang kedua, satu hari berbanding 1000 tahun. Nah, ini dalam Quran Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, sekarang satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Ya, kalau hidup kita rata-rata 60 tahun, sedangkan di akhirat itu 1000 tahun, kira-kira berbanding berapa? Kalau enggak umur kita berapa jam lah kalau hitungannya. Kalau dihitung-hitung itu perbandingan cuman kita hidup 1,5 jam. Kita 60 tahun di dunia, kalau kita hitung-hitung di akhirat itu hidup 1,5 jam. Artinya cuman sebentar banget. Ya. Sekarang bagaimana mau menyeimbangkan? Sekarang nikmat Allah tadi tentang lautan ya. Sekarang waktu aja udah jauh banget. Lah bagaimana kita menyeimbangkan dunia dan akhirat? Ya. Nggak bisa, dunia dan akhirat nggak bisa seimbang. Mau dicari di ayat manapun nggak ada ayatnya dalil yang menerangkan seimbang. Kalau orang yang bicara tentang dunia dan akhirat seimbang, itu mereka belum percaya akhirat sepenuhnya. Ya, kenapa? Ada sebuah ayat yang menerangkan begini. Dalam Quran surat Hud ayat 15-16, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang perhatikan, ini ayat ya. Kalimat yang pertama. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Sekarang pertanyaan, perhiasan dunia itu apa saja? Anak, istri, harta melimpah, kuda pilihan, ya, mobil, sawah, rumah, segala macam ya, emas, perak, segala macam. Itu adalah perhiasan dunia. Barang siapa yang menjadikan itu semua sebagai tujuan, ya kan?
Jadi pekerjaan kita barterkan untuk mendapatkan itu semua, ya. Jadi menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu kita akan dibalas oleh Allah dengan sempurna dan kita tidak akan dirugikan. Tetapi, ya kan? Tetapi itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ini kan jelas. Jadi ketika kita menjadikan amal perbuatan itu tujuannya dunia, kita akan dikasih oleh Allah sempurna. Ibadah kita akan dibalas, doa kita akan dibalas dengan sempurna. Tetapi kita di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Makanya diperkuat lagi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Bazar, Ibnu Hibban, dan Hakim. Barang siapa mencintai dunianya, maka ia harus siap mengorbankan akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, maka ia harus rela mengorbankan dunianya. Maka pilihlah di antara dua hal tersebut yang paling kekal dan tinggalkanlah yang fana. Tuh. Artinya apa? Dunia dan akhirat nggak bisa seimbang. Allah menjadikan dunia hanya sebatas ujian, bukan tujuan. Sekarang banyak orang yang menggantungkan cita-citanya, menggantungkan harapan dan impiannya kepada dunia. Bagaimana orang tersebut? Kata Allah dalam surat Hud tadi, akan dibalas dengan sempurna, akan diberi, bahkan mereka tidak akan dirugikan. Tapi apa? Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apapun di akhirat. Nah, serem ya. Kita akan membahas lanjutan. Ada sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 9 yang artinya begini. Mereka menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Ya, ini bicara tentang bagaimana kita nggak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Apa itu menjadi alasan sehingga kita berdakwah terus kita meminta upah? Kalau dikasih 100.000 ini sedikit, kasih 1 juta ini sedikit, kasih 5 juta ini sedikit, begitu. Yang akhirnya kita pasang tarif 10 juta, 50 juta, 100 juta, seperti itu. Apa itu akhirnya menjual ayat Allah dengan harga yang mahal? Tidak. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, sepenuh bumi pun itu tetap harga yang sedikit. Karena tadi dikatakan seperti apa? Dunia bagikan satu tetes dibandingkan dengan lautan. Artinya dunia seisinya itu sedikit. Kalau kita berdakwah, kita beramal yang tujuannya hanya dunia, sama dengan kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nggak ada nilainya. Kalau kita menjadikan pekerjaan kita, amal perbuatan kita hanya menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu sedikit. Apalagi sampai berdakwah, kita minta bayaran, mau dibayar 1 triliun, mau dibayar emas penuh bumi pun, itu harga yang sedikit. Ya, karena apa? Dalam Quran Ali Imran ayat 91 dijelaskan lagi di situ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Jadi hartamu sepenuh bumi pun, walaupun emas penuh bumi pun, di sisi Allah itu tidak ada harganya. Nah, kalau kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, hanya diartikan dunia seisinya, itu sedikit. Itu sama saja kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mau emas sepenuh bumi pun sedikit, mau ditambah sebumi lagi tetap sedikit. Karena apa? Karena harga yang banyak, harga yang mahal itu adalah akhirat. Maka itulah mengapa, kenapa Rasulullah berdakwah tidak pernah meminta imbalan kepada umatnya. Mengapa para sahabat berdakwah tidak pernah meminta imbalan kepada umatnya? Karena apa? Harta sepenuh bumi pun tetap sedikit di sisi Allah. Karena dunia ini tuh ya emang sedikit, hanya 1 tetes berbanding akhirat. Ya. Oke, kita lanjut. Ini bicara tentang perhiasan dunia. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak harta,
anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran surat Ali Imran ayat 14. Ini perhiasan dunia yang tadi. Kalau kita mencintai, menjadikan ini sebagai tujuannya, ya kan, kita akan dikasih balasan penuh, tetapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Maka kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Kenapa kok orang kafir memandang dunia itu indah? Ya karena dia nggak percaya akhirat. Kalau bagi orang yang beriman, dia meyakini akhirat itu segala-galanya. Dia meyakini surga itu di luar batas nalar kemampuan kita melihat, mendengar, ya, membayangkan. Surga itu luar biasa indahnya. Makanya melihat dunia itu fana. Coba kita lihat yang indah-indah. Apa yang indah-indah di dunia? Emang bisa mengekalkan kita? Emang kan dibawa mati? Apakah harta dunia itu bisa menjadikan kita panjang umur? Nggak bisa. Kita mati dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Jadi yang membuat, yang menjadikan dunia itu terasa indah itu siapa? Yang menjadikan perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang itu menjadi bagus, menjadi indah. Itu siapa yang menjadikan itu? Ya, ternyata adalah iblis. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ya, maksiat di muka bumi, perbuatan maksiat itu termasuk tadi tidak beriman pada akhirat. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran surat At-Taubah ayat 38. Sekarang saudara puas dengan kehidupan dunia? Ini sangat jelas. Apa kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal satu tetes dengan lautan. Kalau kita pilih lautan apa ya satu tetes? Kita minum aja nggak mengobati rasa haus, ya kan, satu tetes. Lah kok masih milih satu tetes? Berarti apa? Kita bodoh. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, percaya dengan akhirat. Maka sia-sialah amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 105. Nah ini makanya orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia menganggap perbuatannya itu udah bagus. Dia menganggap dia telah berbuat sebaik-baiknya di kehidupan dunia, tapi ternyata dia telah berbuat kerugian. Nah, kita lanjut lagi. Ini masih bab akhlak mulia dan tercela. Kenapa kok alasannya orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya itu berakhlak mulia, dan orang yang menjadikan dunia itu menjadi tujuannya itu memiliki akhlak tercela? Nanti akan ketemu jawabannya. Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 85. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka, sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Sekarang pertanyaannya, sekarang banyak orang sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya kan? Bukankah dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi itu tujuannya adalah harta dan membahagiakan anak-anak? Ya kan? Lah kenapa di ayat tersebut dikatakan justru dengan harta dan anak-anak tersebut Allah hendak menyiksa mereka di dunia? Bagaimana caranya? Dengan harta dan anak-anak mereka Allah hendak menyiksa mereka di dunia. Padahal orang justru tolak ukurnya kalau mau bahagia itu dunia. Ya. Maka kita lanjut kalimat terakhir. Agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Sekarang pertanyaannya ya, pernah nggak mengalami kehilangan kita?
Saudara? Pernah? Kehilangan HP pernah? Kehilangan HP pernah. Sekarang saya tanya, seandainya bapak atau ibu-ibu punya HP jadul lah, yang paling harganya 100-200 ribu, tiba-tiba hilang, ya, sementara juga makanya udah malas-malasan, kira-kira ngerasa kehilangan nggak? Berat nggak? Sedih nggak? Menderita nggak? Enggak. Nah sekarang bapak atau ibu punya HP yang harganya 5 juta, nabung udah setahun 2 tahun, terus kemudian dibelikan HP 5 juta. Di situ bapak ibu seneng banget dengan HP tersebut, ya kan? Terus tiba-tiba ada yang ngambil. Kira-kira gimana rasanya? Nyesek, terus sakit, terus apa? Menderita, terus sengsara, terus apa lagi? Komplit, ya kan? Sekarang bagaimana harta dan anak-anak itu menyiksa orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat? Dan makanya dikatakan, ya kan, agar nyawa mereka melayang ketika seseorang meninggalkan dunia. Itu rasanya seperti apa? Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya orang sakaratul maut itu seperti 1000 pedang menyayat tubuh, ya. Sekarang kehilangan HP saja yang bagus ada udah merasa sakit tadi kan. Sekarang bagaimana kalau kehilangan anak? Sakit nggak? Sakit, nyesek, nangis. Terus seandainya punya rumah, ibu tiba-tiba rumahnya suruh ninggalin, ibu harus pergi. Kira-kira bagaimana? Ibu bangun dari nol sampai dia rumahnya bagus, tahu-tahu disuruh ninggalin rumah itu. Kira-kira bagaimana? Sedih, sakit. Dan sekarang ketika kita mati, jangankan rumah, mobil, jasad aja kita tinggalin. Jasad adalah sesuatu yang kita banggakan, yang kita cintai. Tiba-tiba kita suruh ninggalin. Oh jasadku, oh istriku, oh anakku, oh suamiku, rumahku, tanahku, kendaraanku, mobilku, semua. Semakin banyak rasa memiliki tentang dunia itu, akan semakin besar penderitaan yang akan kita alami ketika kita meninggalkannya. Itulah penderitaan yang akan kita hadapi ketika dunia itu kita cintai. Ya, tadi pelajarannya kita hanya kehilangan satu benda saja udah ngerasa nyesek, sakit. Lah bagaimana ketika kita meninggalkan semuanya? Kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai dan kita mendatangi sesuatu yang paling kita takuti, yaitu kuburan, kematian. Ternyata Allah menyiksa orang-orang kafir dengan seperti itu, keadaan seperti itu. Mengerikan kan? Nah, makanya jangan itu dicintai. Makanya Rasulullah nggak mencintai dunia. Makanya Rasulullah berdoa, ya. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4126, yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Ini sunnah Nabi, tapi hari ini banyak yang mengingkari. Karena apa? Cinta dunia. Cinta dunia. Sekarang kita akan mengikuti Rasulullah atau ngikutin kebanyakan orang. Bahkan, ya, Rasulullah menyatakan ini dalam hadis Bukhari Muslim, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian, akan tetapi aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur. Artinya apa? Rasulullah tidak mengkhawatirkan saya, saudara, semua umat di dunia ini menjadi miskin. Tapi Rasulullah khawatir kalau dunia dibentangkan seperti hari ini. Dunia melimpah, harta melimpah, semua melimpah, dan orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Justru hari inilah yang Rasulullah khawatirkan, ketika umat lebih condong pada dunia, mencintai dunia. Dan inilah hari ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Berlomba-lomba mendapatkan harta dunia, dan akhirnya mereka hancur sebagaimana mereka, orang-orang terdahulu, telah hancur. Maka kita lihat sunatullah dulu, kaumnya Nabi Musa hancur. Kaumnya siapa lagi? Banyak kaum-kaum yang dihancurkan, yang lebih mementingkan kehidupan dunia.
Terus kita akan bahas sedikit kisah Umar, ya. Pernah suatu ketika Umar datang kepada Rasulullah. Umar masuk ke dalam rumah Rasulullah. Tiba-tiba Umar menangis karena melihat sekeliling rumah tersebut, di dalam rumah tersebut. Begitu Umar menangis, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Umar?" Tanya Rasulullah. "Bagaimana saya tidak menangis? Kisra, Raja Kisra dari Persia dan kaisar duduk di atas singgasana bertatakan emas. Sementara tikar ini telah menimbulkan bekas di tubuhmu ya Rasulullah, padahal engkau adalah kekasihnya," jawab Umar. Ya, kemudian Rasulullah pun menyampaikan, ya kan, memberitahu kepada Umar, mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang juga dan telah lama lagi akan sirna. Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia sementara kita memiliki akhirat? Beliau Rasulullah SAW melanjutkan lagi, kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang bepergian di bawah terik panas, dia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Itu sepenggal kisah ketika Umar masuki kamar rumah Rasulullah. Sekarang Rasulullah tidur bertatakan daun pelepah kurma, menimbulkan bekas luka. Kenapa enggak Rasulullah memilih? Dia bisa saja beli kasur yang serba wah, bisa saja Rasulullah bangun rumah yang bagus, megah. Kenapa dia memilih yang seperti itu? Rumah Rasulullah cuma berapa meter? 3 kali 5, ya. Masya Allah. Sekarang kita umurnya rumahnya berapa? Jadi Rasulullah itu adalah hidup sederhana, hidup zuhud adalah pilihan. Bukan berarti Rasulullah tidak mampu hidup megah atau mewah, tapi itu pilihan. Karena apa? Dia tahu akhirat adalah segala-galanya dan dunia hanyalah fana. Kalau kita sebagai umatnya lebih memilih dunia, ya, kita lebih memilih kemegahan dan kemewahan dunia. Sebenarnya siapa nabi kita? Siapa yang kita contoh? Sekarang kalau orang berlomba-lomba ngambil duit, berlomba-lomba menabung segala macam sampai menumpuk harta, sebenarnya siapa yang dicontoh? Qarun atau nabi kita? Fir'aun atau Nabi Muhammad? Pernah suatu ketika Rasulullah ditawari oleh Allah, ya, menawari apa? Menawari gunung emas. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rabbku telah menawariku gunung-gunung Mekah akan dijadikan emas. Aku berkata, ya Allah, aku suka makan sehari dan lapar pada esok harinya. Jika aku lapar, aku dapat merengek-rengek kepadamu. Jika aku kenyang, aku dapat memujimu dan mensyukuri nikmatmu. Sekarang kita tahu alasannya kenapa Rasulullah menyatakan seperti demikian. Ya. Tadi ayat-ayat yang di awal yang kita bahas, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, ya kan? Barang siapa menjadikan dunia dan perhiasannya sebagai tujuannya, Allah berikan sempurna atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka tidak mendapatkan suatu apapun di akhirat kecuali neraka. Jelas ayatnya, makanya Rasulullah ngambil sikap seperti itu. Nah, kalau kita hari ini lebih silau dengan dunia, lebih silau dengan harta dunia, perhiasan dunia, siapa sih yang kita ikuti? Nabi atau iblis? Kan gitu. Ya, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Itu. Makanya kalau kita orang beriman tidak akan memandang indah dunia ini. Karena apa? Dunia adalah penjara bagi orang muslim. Makanya orang kafir akan menghina orang-orang beriman. Karena apa? Orang beriman lebih memilih hidup sederhana, lebih memilih hidup zuhud. Ya. Padahal orang-orang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rizki pada
pada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Makanya rizki di sini itu bukan masalah harta dunia saja. Kita mendapatkan hidayah itu adalah rizki. Kita mendapatkan pemahaman yang baik itu adalah rizki. Kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah itu adalah rizki. Jangan diartikan harta yang akhirnya kita cinta dunia dan akhirnya takut mati. Maka kita akan membahas ya tentang bagaimana orang-orang yang kafir, kenapa kok hidupnya serba wah, semua dikasih oleh Allah. Membuktikan bahwasanya orang yang menjadikan dunia dan perhiasannya sebagai tujuan, itu Allah akan diberikan dengan sempurna. Maka lihat orang-orang di luar sana, orang yang bukan muslim, bukan Islam ya, mereka hidup yang bermegah-megah, bermewah-mewah. Ini dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 10 sampai dengan ayat 15. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Ya, jelas ya, dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 10 dan 15. Itu. Ini sangat jelas di mana orang kafir justru ya dikasih apa? Kekayaan yang melimpah. Makanya kita jangan ngiri dengan mereka. Mereka nggak pernah ibadah, mereka nggak pernah sholat, nggak pernah ini, kok hidupnya serba wah. Oh, ternyata janji Allah benar. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Kenapa orang muslim, orang yang beriman malah diuji dengan kesengsaraan, penderitaan. Terus dan anak-anak yang bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kita kan hidup serba susah, sempit, ya kan? Mereka dikasih kelapangan hidup yang luas. Kenapa? Kita mendapatkan akhirat, mereka mendapatkan dunia. Udah seimbang sebenarnya, nggak usah ngiri. Mereka di sana itu disiksa, kita di sana mendapatkan nikmat. Sedangkan di sini adalah ujian buat kita. Maka jangan ngiri. Jelas ya? Nah, makanya kita akan membahas tentang akhlak yang lebih jauh lagi. Nah, ini mengapa alasannya orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan itu memiliki kepribadian yang mulia. Orang yang menjadikan dunia memiliki kepribadian yang tercela. Kita akan membahas selanjutnya. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ini. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, dia akan beramal, berbuat, bertindak itu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kita harus jujur, kita harus tabligh, kita harus amanah, kita harus sidik, kita harus qanaah. Karena apa? Ketika kita mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, itu akan melahirkan kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Kita akan diuji dengan kelapangan, kekayaan, dan kesehatan. Kalau kita masih tetap jujur, tabligh, amanah, sidik, dan qanaah, itu wajar. Kalau kita kaya, kalau kita sehat, kalau kita lapang, ya kan? Tapi ketika ujian itu datang, itu adalah kesempitan dan kekurangan. Kira-kira kita masih sabar nggak dalam mempertahankan akhlak yang mulia ini? Ya, sabar di sini adalah sabar dalam mempertahankan akhlak yang mulia. Makanya kita diuji dengan kesempitan, kekurangan. Yang tadinya kita lapang, kita kaya, kalau kita jujur itu wajar, kalau kita amanah itu wajar, kalau kita qanaah itu wajar. Tapi ketika ujian keadaan itu berubah, kita menjadi sempit, kita menjadi kurang. Apakah kesabaran itu masih ada di dalam dada kita? Karena apa? Sabar itu dalam arti mempertahankan akhlak yang mulia. Kalau akhlak kita sudah berubah, yang tadinya jujur jadi apa? Pendusta, yang tadinya amanah jadi khianat. Sabar nggak? Nggak sabar. Jadi sabar itu artinya mempertahankan akhlak yang mulia. Kalau akhlak kita sudah berubah, yang tadinya mulia jadi tercela, itu artinya tidak sabar. Nah, inilah ujian kesabaran. Mana ayatnya? Banyak ayatnya bertebaran dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155.
Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, terus akhlak kita berubah, apa kita sabar? Yang tadinya menyembah Allah akhirnya menyembah setan, yang tadinya mentauhidkan Allah akhirnya nyembah iblis. Ya udah nggak sabar lagi itu namanya. Jadi sabar itu dalam arti mempertahankan akhlak yang mulia dalam keadaan yang sulit, sangat sulit. Karena ada ayat lagi yang menerangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh kemelaratan dan penderitaan serta diguncangkan dengan berbagai macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Itu artinya apa? Kita jangan mengira akan masuk surga begitu saja sebelum kita diuji. Ujian apa? Ujian kesabaran. Hari ini kita menjadi baik, hari ini kita berakhlak, hari ini kita jujur, hari ini kita amanah. Suatu saat ketika ujian itu datang, ujian kesempitan, penderitaan, kesengsaraan, apakah kita masih mampu mempertahankan akhlak mulia tersebut, atau kita berbalik ke belakang lebih memilih dunia? Lah, itulah ujian kesabaran. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Orang yang sabar dalam peperangan artinya apa? Dalam keadaan perang pun dia masih mempertahankan akhlak yang mulia. Terus dalam penderitaan pun dia masih mampu mempertahankan akhlak yang mulia. Nggak mudah keluh kesah, nggak mudah menyalahkan, nggak mudah menyesatkan, nggak mudah mengkafirkan. Kenapa? Akhlak yang mulia sudah tertanam di dalam jiwanya. Oh, ternyata demikian. Iya, emang beginilah namanya akhlak mulia adalah di mana kita mengikuti semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nih dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Ada yang kurang dari itu mutunya, dan itulah orang yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itulah yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Nah, ini di mana kita diuji di dunia ini, ada peperangan, ada kedamaian, ada keamanan, ada penderitaan, ada kesengsaraan. Semua adalah ujian hidup bagi kita. Di mana orang yang sabar dalam mentaati Allah senantiasa mempertahankan akhlak yang mulianya. Tapi kalau orang yang udah nggak sabar, ya sudah, akhlaknya akan berubah seiring waktu berubah, seiring keadaan berubah. Makanya kita jangan sampai seperti air di dalam daun talas. Maka kita harus memiliki prinsip pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, lanjut. Kita akan membahas tentang keikhlasan. Ini baru bicara tentang kesabaran. Keikhlasan itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Keikhlasan adalah, ya, kita diuji kesabarannya dari suatu keadaan yang kita tidak ikhlas menerima keadaan tersebut. Jadi kalau kita masih nggak ikhlas menerima keadaan tersebut, kita masih dapat pahala ketika kita mampu bersabar. Itulah ikhlas. Jadi keutamaan orang yang ikhlas itu di atas orang yang sabar. Maka siapa nabi-nabi siapa yang pernah diuji kesabarannya? Nabi Ayub, Nabi Musa, dan masih banyak lagi. Mereka diuji kesabarannya. Terus ada lagi nabi yang diuji keikhlasannya. Siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim salah satunya, bapak manusia. Nabi Ibrahim diuji, dia nyampe tua nggak memiliki anak, sampai akhirnya setelah dia berdoa terus Allah kasih anak keturunan, ternyata begitu udah remaja disuruh nyembelih. Kalau seandainya kita hari ini, ya,
Kita udah berdoa nyampe tua baru dikasih anak, begitu dikasih anak suruh nyembelih. Kira-kira murtad atau ikuti perintah Allah? Lah itulah keutamaan Nabi Ibrahim yang ikhlas menerima perintah Allah. Ternyata Allah ya tidak menzolimi kan, hanya menguji keikhlasan Nabi Ibrahim. Ternyata kalau demi Allah sampai anak pun rela dia kurbankan. Sampai akhirnya nyampe hari ini kita kenang dengan kurban, ya. Nah, makanya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikianlah pulalah kamu akan kembali kepadanya. Jadi kita mengikhlaskan ketaatan itu dalam arti apa? Seperti Nabi Ibrahim yang istilahnya nggak mungkin bagi orang-orang hari ini, seandainya ada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, mungkin banyak yang murtad daripada Islam, ya. Tapi Nabi Ibrahim justru ikhlas menerima. Karena apa? Jika ini adalah perintah Allah, maka ya saya laksanakan. Ya, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39-40, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka." Ternyata keikhlasan adalah penutup pintu kesesatan, dimana ketika kita ikhlas, kita zuhud menjalani dunia, insya Allah iblis, jangankan setan, ya, iblis bapaknya setan itu aja nggak mampu untuk menaklukkan kita. Tapi kalau kita masih mudah panah melihat dunia, ya, jangankan iblis, setan yang kecil pun akan masuk. Itu perbedaannya. Nah, terus yang tingkatan yang ketiga adalah takwa. Takwa adalah jalan menuju surga. Makanya di sini dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, makanya nih sangat jelas di mana ketakwaan adalah tingkatan demi tingkatan yang harus kita lalui. Yang pertama, sabar, kita diuji kesabarannya, diuji keikhlasannya, baru kita harus senantiasa bertakwa hanya kepada Allah. Terus ini tadi adalah bahasan tentang akhlak yang mulia. Sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela. Kenapa kok orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan itu dikatakan memiliki akhlak tercela? Ya, karena apa? Ya tadi ayatnya banyak sekali kita bahas, ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan itu memiliki sifat yang buruk. Kenapa kok buruk, ya? Seperti ini. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan akan senantiasa merasa kurang. Itu satu. Akan senantiasa merasa kurang. Memiliki harta sepenuh bumi pun dia tetap kurang. Sekarang berapa banyak orang memiliki uang triliunan masih saja tetap korupsi. Apakah dia merasa cukup? Kalau dia merasa cukup, nggak mungkin dia korupsi, ya. Orang memiliki 1 miliar aja, wah ini udah cukup untuk saya dan anak-anak saya hidup. Bisa jadi orang udah punya pandangan seperti itu. Ini memiliki ratusan miliar, ribuan miliar, akhir 1 triliun, 2 triliun, tetapi tetap saja merasa kurang. Karena apa? Itu tadi dalam surat Al-Mudatsir, dan mereka merasa kurang, nggak merasa cukup. Bahkan dalam Quran surat An-Najm ayat 48, dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi orang yang merasa cukup walaupun dia memiliki 1.000, 2.000, 100.000 atau 1 juta, dia akan tetap merasa cukup. Tapi kalau orang yang merasa kurang, jangankan dia memiliki harta yang sedikit, memiliki harta yang banyak pun dia tetap merasa kurang. Makanya orang yang senantiasa kurang itu akan menjadi miskin, ya. Walaupun dia naik Mercy, punya apartemen, punya mobil, punya rumah mewah, dia tetap menjadi
miskin. Karena apa? Dia akan merasa kurang. Beda dengan yang tadi, menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Dia miskin adalah tujuannya, doanya. Karena apa? Dia meninggalkan keduniaannya. Rasulullah itu meninggalkan. Ya Allah, bangkitkanlah aku dalam keadaan miskin. Pertama kan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Tapi bukan berarti Rasulullah nggak bisa kaya. Bisa, tapi dia memilih menjadi miskin. Tapi beda dengan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dia tujuannya menjadi kaya, tapi kok menjadi miskin. Itulah kesengsaraan dan penderitaan. Di dunia hidup sengsara, di akhirat menjadi tersiksa. Orang paling rugi. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat, kikir, sedangkan Allah menjanjikan untuk ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ya. Ini sangat jelas ya. Setan itu senantiasa menjanjikan atau menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Coba sekarang motivasi orang belajar nyampe ke luar negeri kemana? Karena apa? Takut miskin. Bukan takut neraka, bukan. Tapi takut miskin. Kalau Rasulullah bukan takut miskin, tapi pilihan. Terus orang yang menjadikan amal perbuatan menjadi dunia sebagai tujuannya, dia akan cenderung ria dan berbuat sombong. Kalau dia susah hidupnya, dia miskin, dia senantiasa merasa kurang, dia menderita dan sengsara. Begitu Allah memberikan kekayaan, dia menjadi ria, dia menjadi sombong. Itulah karakter, tabiat orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dan sedangkan di dalam Islam kita nggak boleh merasa kurang. Kita dikaruniai rasa cukup. Sehari saya dapat 10.000, 20.000, Allah kasih rasa cukup. Tapi kalau menjadikan dunia sebagai tujuan, 1 juta, 2 juta pun tidak merasa cukup, tetap merasa kurang. Maka di sini terangin, dan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, nggak percaya akhirat ya. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman seburuk-buruknya. Berbuat riya itu temannya setan. Dan hari ini siapa yang lepas dari perbuatan riya? Sedikit-sedikit banyak kan orang pencitraan. Mau jadi pemimpin, pencitraan. Mau jadi apa? Pencitraan. Senang sama perempuan, pencitraan. Senang sama laki-laki, pencitraan. Itu ria. Dan itulah penyakit orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, yang pada akhirnya sombong. Terus setelah dia berhasil mendapatkan dunia, dia membanggakan diri, dia berbuat takabur. Itu juga sifat orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Sekarang nih jelasin ya, kita cerna nih ayat ini ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi kemegahan, bermegah-megahan itu melalaikan dari mengingat akhirat sampai kita masuk ke dalam kubur. Bagaimana agar kita tidak lalai? Caranya bagaimana agar kita itu tidak lalai? Tahu nggak kuncinya? Tinggalkan kemegah-megahan. Tinggalkanlah hidup bermegah-megah. Niscaya kita tidak akan lalai. Karena apa? Diterangin di sini, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai masuk kamu ke dalam kubur. Artinya kalau kita tetap bermegah-megahan, kita tidak akan sadar. Kita tidak akan sadar sampai kita masuk ke dalam kubur. Artinya kita dalam keadaan lalai seterusnya sampai kita mati. Kuncinya bagaimana agar kita sadar, agar kita tidak lalai? Tinggalkan kemegah-megahan. Pernah dengar Rasulullah mendapati sahabatnya membangun rumah yang tinggi? Begitu Rasulullah lewat depannya, rumah siapa itu? Fulan bin Fulan.
Rasulullah diam. Begitu masuk ke masjid, sahabatnya datang ke masjid, assalamualaikum, Rasulullah diam. Nyampe 3 kali diam, sahabat itu nanya ke sahabat yang lain, ya sahabat, bagaimana saya mengucapkan salam tetapi tidak dibalas oleh Rasulullah? Sungguhnya kemarin Rasulullah berjalan-jalan di depan rumahmu dan bertanya, siapa rumah siapa? Saya bilang, rumah si fulan, rumah kamu. Sahabat ini langsung takut, saking takutnya dibalik ke rumah dan diratakan rumahnya yang tinggi itu, diratakan dengan tanah. Begitu sudah rata, dia kembali lagi besoknya ke masjid dan dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah tersenyum dan menjawab salamnya. Artinya apa? Jangan sampai kita bermegah-megahan, ya kan? Karena bermegah-megahan itu akan menjadikan kita lalai dari mengingat akhirat sampai kita mati. Artinya tidak akan mendapatkan petunjuk sampai kita mati. Kuncinya apa? Tinggalin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia. Tuh, surat At-Takasur ayat 8. Jelas ya? Nah, kita akan bahas. Jadi ketika orang sudah mendapatkan dunia, maka dia akan membanggakan diri, dia akan menjadi takabur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Sekarang berapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dunia, menikmati dunia, langsung membanggakan diri, berbuat sombong. Banyak sekali pencitraan dan pencitraan. Ya, terus yang terakhir, orang yang ketika menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia akan memiliki sifat iri, dengki, dan benci. Ya, dalam Quran surat Muhammad ayat 29, atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka, dan kalau kami menghendaki niscaya kami tunjukkan kepada mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Ya, inilah ketika orang menjadikan dunia sebagai tujuan, itu akan memiliki karakter-karakter demikian. Selalu kurang, miskin, dia selalu berbuat ria, sombong, banggakan diri, takabur, iri, dengki. Begitu dia nggak memiliki apapun, dia benci, penderitaan, kesengsaraan itu akan muncul silih berganti. Dan sekarang, apa kita akan menjadikan dunia sebagai tujuannya atau akhirat sebagai tujuannya? Itu pilihan. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Ya, ini sangat jelas di mana ketika kita menjadikan dunia dan perhiasannya sebagai tujuan, itu kita tak ubahnya seperti binatang yang satu ini. Siapa yang memberi tulang, dia akan mengikuti. Siapa yang memberi harta, dia akan mengikuti. Itu seperti itu. Makanya kuncinya, tutup rapat-rapat pintu dunia. Kembalikan kepada akhirat. Tujukan hidup kita untuk akhirat. Sehingga karakter-karakter tercela itu akan tertutup rapat. Karena apa? Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kita tidak akan memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Tapi kita lebih bagaimana menjaga kita tetap jujur, walaupun sempit, sengsara, menderita, kita akan tablik, amanah, sidik, qanaah. Ini adalah karakter-karakter yang mulia yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Walaupun kita kesabaran kita diuji, keikhlasan kita diuji, ketakwaan kita diuji, tapi inilah jalan menuju jannah. Tapi ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan, walaupun hari ini kita kaya raya segala macam, itu akan melahirkan kekafiran, melahirkan kemunafikan dan kefasikan. Itulah dosa. Ya, inilah bab akhlak. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya. Kita akan membahas sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan saum? Sahabat menjawab, tentu saja. Rasulullah pun kemudian menjelaskan, engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Barang siapa ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang akan mendamaikan yang bertengkar jika dia juga ikut di dalamnya bertengkar? Bagaimana kita akan menyambungkan persaudaraan yang terputus seandainya dia sendiri juga yang memutus persaudaraan? Bagaimana kita akan mempertemukan saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam jika kita sendiri sudah bergolong-golong? Dengan apa kita akan menyatukan umat jika kita menjadikan dunia sebagai tujuan? Bagaimana agar kita bisa menyatukan semua golongan di dalam Islam jika dunia sebagai tujuan? Kita haus harta, kita haus jabatan, kita harus semuanya, kita haus. Hal ini yang ditunggu umat itu bukan orang yang kaya raya atau orang yang serba wah, tapi yang ditunggu umat adalah orang-orang yang berakhlak, yang bisa jujur, yang bisa amanah, yang bisa tablik, yang bisa qanaah, yang memegang tanggung jawab. Bukan orang yang memiliki harta yang luas. Ya. Terus ada sebuah hadis lagi, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Yang memberi maaf orang yang menzolimimu, memberi orang yang menghalangimu, dan menyambung silaturahim yang memutuskanmu. Itu akhlak yang mulia. Maka hari ini, ya, marilah kita kembalikan ketaatan kita hanya kepada Allah dengan menjadikan akhirat semata-mata menjadi tujuan kita, bukan dunia lagi. Karena apa? Ketika kita masih menjadikan dunia sebagai tujuan, akan melahirkan berbagai karakter yang justru akan merusak diri kita. Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah semata-mata. Dan marilah kita akhiri acara kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.